Masih sama, capaian pembelajaran kita pada sore hari ini adalah mampu menganalisis aplikasi prinsipal stres pada bidang 2 dimensi dan 3 dimensi dengan baik. Khusus pekan ini, kita hanya akan membahas 2 dimensi. Untuk pekan depan, kita akan belajar bagaimana aplikasi prinsipal stres pada bidang 3 dimensi. Apa itu prinsipal stres, Bu? Kalau dari kosakatanya atau dari vocabnya gitu ya, prinsipal artinya utama atau prinsip gitu ya, yang paling mendasar. Ya, paling mendekati adalah bagian utama stres. Pekan kemarin sebenarnya sudah saya singgung gitu ya terkait ada prinsipal stres, ada maksimum shear stress. Nah, prinsipal stres itu berhubungan dengan stres normal atau normal stres, baik itu maksimum maupun minimum. Di mana jika kita sebut prinsipal stres itu merupakan stres atau normal stres saat dia tidak memiliki stres gesernya atau shear stresnya itu 0. Ketika sebuah benda kita transformasikan atau kita rubah arahnya, ketika shear stresnya itu 0, maka itulah prinsipal stresnya. Baik itu maksimum normal stres maupun minimum normal stres. Secara konseptual, prinsipal stres itu didukung dari pertemuan minggu lalu, yaitu transformasi stres dan juga diagram Moore-Cycle. Di mana diagram Moore-Cycle merupakan alat perhitungan grafis gitu ya yang memudahkan kita menghitung prinsipal stres maupun maksimum shear stress. Nah, di pertemuan pekan ini kita akan belajar lebih gitu ya. Kalau kemarin sudah disinggung, oh diagram Moore tuh seperti ini, ada contohnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengulik-ngulik diagram Moore lebih detail. Namun, sebelum masuk ke diagram Moore ini, mungkin saya skip gitu ya, kita masuk ke namanya tensor stress. Di sini bidang yang akan kita tinjau itu adalah bidang 2 dimensi. Jika kemarin gitu ya kita meninjau sebuah bidang dengan atau sebuah persegi, di mana persegi ini memiliki normal stress dan juga shear stress. Ini ya, saya coba ganti warna. Nah, di shear stress yang berarah atau normal stress yang di sini ini adalah sigma Y atau kita buat koordinatnya sebagai sigma X dan sigma Y. Kemudian taunya atau shear stressnya adalah tau XY. Kalau kita tinjau dari bidang 2 dimensi, maka kita akan punya sebuah tensor yang juga 2 dimensi gitu. Artinya arah Z atau arah ketiganya kita anggap sebagai 0. Kalau ini 3 dimensi gitu ya, maka kita berbicara sigma Z. Karena kita meninjau dari 2 arah, yaitu 2 dimensi, maka diagonal atau matriks yang bawah dan sebagian paling kanan itu bernilai 0. Maka tensor stres pada bidang 2 dimensi akan diisi oleh sigma X dan sigma Y serta
shear stress dari tau XY dan tau XY. Ya, kita punya tensor 2 dimensi. Nah, tadi kan prinsipal stress adalah berhubungan dengan sigma maksimum dan sigma minimum. Maka diasumsikan sebagai sigma 1 merupakan dan sigma 2 merupakan prinsipal stress. Maka sigma P ini adalah tensor dari prinsipal stress gitu ya, prinsipal stress sigma P akan terisi dari sigma 1 dan sigma 2. Kenapa tau XY dan tau XY di diagonalnya kosong, Bu? Karena ketika kita mencari sigma atau mencari prinsipal stress, di mana shear stress-nya itu bernilai 0. Atau kondisi di mana shear stress-nya itu 0, maka sigma 1 atau sigma 2 akan menjadi normal stress maksimum atau normal stress minimum. Lalu kita balik lagi, karena kita tidak tahu gitu ya, yang mana sigma maksimum, mana minimum. Maka ditulislah sebagai sigma normal. Nah, ini merupakan tensor 2 dimensi dari tensor stres pada bidang 2 dimensi, pada bidang ini. Maka sigma ya, sigma X, tensor dari sigma X, tau XY sigma Y adalah sigma 0, 0 sigma. Ini adalah prinsipal stress. Tadi prinsipal stress adalah kondisi di mana? Di mana apa, teman-teman? Kondisi seperti apa? Satrio. Satrio ada? Hadir, Bu. Oke, tadi prinsipal stress adalah suatu kondisi ketika kita shear stress bernilai max atau min. shear stress bernilai max atau min. Ada yang ingin menanggapi? Joan. Ada Joan? Hadir, Bu, Joan. Oke. Apakah benar ketika shear stress-nya bernilai max atau min? Itu adalah prinsipal stress. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, oke. Joan sedang ngapain? Lagi memerhatikan Ibu di sini pakai HP saya. Oke, saya ulangi ya. Tolong diperhatikan. Coba kalau misalnya nggak paham, teman-teman boleh langsung silahkan raise hand. Gitu ya, kalau kecepatan. Saya balik lagi nih ke slide pertama.
Hari ini kita akan belajar mengenai prinsipal stres atau stres utama yang bekerja pada benda atau ketika benda dikenai gaya gitu ya. Stres utama pada benda tersebut yang mana gitu, atau stres utama yang bekerja itulah yang disebut prinsipal stres. Gimana kondisinya ketika normal stres itu atau prinsipal stres itu sebanding dengan harga atau nilai normal stres saat tidak ada shear stres atau shear stres sama dengan 0. Normal stres sendiri itu bisa berhubungan dengan stres maksimum maupun minimum. Oke, jadi ketika kita melakukan transformasi atau perubahan koordinat yang kemarin kita lakukan, saat perubahan koordinat itu menghasilkan shear stress bernilai 0, maka itulah yang disebut prinsipal stress. Oke, nah untuk menghitung normal stress, shear stress, kita gunakan Mohr circle atau diagram Mohr. Namun, kita coba skip gambar ini dulu, kita masuk ke tensor pada bidang 2 dimensi. Kalau teman-teman ingat gitu ya, waktu pertemuan pertama, itu ada tensor stres di mana berisi matriks 3x3. Itu meninjau di 3 dimensi. Bagaimana jika kita meninjau dalam media 2 dimensi? Contohnya adalah persegi yang kita buat kemarin. Ini ada shear stress, ada normal stress gitu ya. Lalu kalau ini kita asumsikan sumbu Y, maka sigma Y atau normal stress di arah Y, kemudian ini sigma X. Dan shear stress-nya ini ya, shear stress tau XY. Nah, karena kita tidak meninjau 3 dimensi, maka hanya koordinat X dan Y. Sehingga pada tensor stres juga kita tidak menggunakan gini ya, normal stres di arah Z atau arah ketiga dari bidang tersebut. Nah, di sini ini 0. Sehingga kita dapat nih sigma X, tau XY, sigma Y. Itu matriks tensor 2 dimensinya. Kemudian diasumsikan prinsipal stres tadi kan sama dengan normal stres. Bisa maksimum maupun minimum. Kita asumsikan adalah sigma 1 dan sigma 2 sebagai prinsipal stresnya. Maka tensor stres kita ini tensor stres gitu ya. Kenapa ada P? P ini adalah prinsipal stres. Maka tensor stres ketika asumsinya sigma 1 dan sigma 2 sebagai prinsipal stres. Maka ini sigma X, sigma Y-nya kita ubah menjadi sigma 1 dan sigma 2. Ingat lagi tadi, prinsipal stres ketika tau XY sama dengan 0. Tau XY, stres apa? Latif Zulmi. Shear stress atau normal stress? Pertanyaannya boleh diulang lagi, Bu? Ini tau XY ini merupakan shear stress atau normal stress?
Tau itu shear stress, kalau sigma itu normal stress. Oke, tau itu shear stress ya, berarti prinsipal stress itu ketika tau XY atau shear stress ini XY sama dengan 0. Maka di sini kita ganti. Kita rubah menjadi 0. Nah, sigma 1 dan sigma 2 kan ini berhubungan dengan nilai minimum dan maksimum tadi. Sehingga kita hilangkan gitu ya, kita pakai nilai sigma saja. Ini sama dengan sigma dengan diagonalnya 0, 0. Maka tensor stres pada bidang 2 dimensi tanpa asumsi itu kan sama dengan ini ya, XY tau Y XY. Dengan prinsipal stres adalah sigma dengan taunya sama dengan 0. Ini adalah tensor untuk mencari prinsipal stres. Lanjutannya, karena kita butuh menyelesaikan dua matriks tensor ini, kita pindah luaskan gitu ya, sesuai dengan tinggal dipindah luaskan, maka minus, kita coba A dan B gitu ya, matriks A dikurang matriks B. Maka komponen kolom dikurangkan dengan komponen kolom yang sama. Dan begitu pun seterusnya. Sigma X dikurang sigma sama dengan sigma X min sigma. Tau XY dikurang dengan 0, maka kita dapat tau XY. Kemudian di kolom pertama, baris kedua juga sama, dan begitu pun kolom kedua, baris kedua. Untuk menyelesaikan persoalan matriks 2 dimensi atau matriks 2 kali 2 ini, dicari determinannya. Nah, determinan masih ingat rumus determinan sebuah matriks 2 dimensi? Silahkan, Latif. Kalau di matriks determinan 2 dimensi itu, kalau misalkan A, B, C, D itu determinannya A dikali D dikurang B dikurang C, Bu. Atau simpelnya itu diagonal utama dikurang diagonal samping. Oke, diagonal utamanya ini ya. Ini yang dimaksud diagonal utama. Terima kasih ya Latif. Kemudian ini di diagonal sampingnya atau diagonal keduanya. Oke. Kalau kita kalikan, maka sigma X minus sigma dikali sigma Y minus sigma. Ya. Ibaratnya AD dikali BC. Kemudian tau XY dikali tau XY, maka minus tau, bukan minus ya, maka tau kuadrat XY. Minusnya dari sini sih. AD min BC. Selanjutnya kita selesaikan persamaannya. Kita kali gitu ya, coba kita operasikan perkalian. Sigma X dikali sigma Y, ini. Kemudian sigma X dikali sigma, kita dapat. Kemudian ada minus sigma dikali dengan sigma Y. Kemudian minus sigma dikali dengan minus sigma. Maka dapat sigma kuadrat dikurang tau kuadrat XY. Nah, sampai sini masih bisa mengikuti ya. Kemudian kita coba selesaikan gitu ya, kita kumpulkan masing-masing komponennya. Ini sigma kuadrat, kemudian sigma XY, ini ada sigma X, ini ada sigma Y.
kita selesaikan yang ini ya, sama-sama punya sigma nih. Dan ini minus, maka kita kurangkan gitu ya, ini kurang. Sigma X plus sigma Y dikali sigma. Ini akan sama dengan, ya kita coba sigma X tambah sigma Y dikali sigma. Maka hasilnya akan minus sigma X dikali sigma minus sigma Y dikali sigma. Itu ya. Kemudian selain itu, mana yang bisa kita selesaikan? Apakah ini ada temannya atau tidak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Berarti kita sederhanakan gitu ya. Jadi kita coba yang tidak ada temannya adalah tau kuadrat XY. Kita minuskan, minus dikali minus ada positif, sigma X, sigma Y. Bentuk ini kalau kalian ingat ini adalah merupakan A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Masih ingat nggak? A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kira-kira kalau kita punya persamaan A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, untuk mencari atau menyelesaikan persamaan ini menggunakan rumus apa? Ini waktu SMA, kita ingat lagi. Ya, silakan Latif. Izin menjawab, Bu. Itu seingat saya pakai rumus kecap namanya, Bu. Jadi yang pakai rumus kecap. Iya, Bu. Gimana tuh rumus kecap? Minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, Bu. Pernya ada di sini atau di sini? Iya, Bu, yang kedua itu, yang dari minus B. Yang kedua ya. Jadi semuanya diakarkan 2A. Kita selesaikan gitu ya. Nah, betul gitu ya, kalau Latif sebutnya rumus kecap, biasanya kita sebut rumus ABC. Kecap ABC. Ya, ini adalah menggunakan rumus ABC. Nah, kita asumsikan gitu ya, yang kita cari adalah sigma 1, 2, atau bisa kita asumsikan yang kita cari adalah X-nya. Oke, nah kalau dari sini gitu ya, kira-kira mana, atau kita pisahkan nih, ini adalah komponen A, setuju? Izin, Bu, itu Ya. harusnya kalau di rumusnya itu AX kuadrat. AX kuadrat. Oh iya, maaf ya. Ini adalah AX ya. Bagus. Ya, jadi kalau misalnya saya salah tulis atau apa, silahkan langsung diinterupsi saja gitu ya. Terus artinya kita ulangi gitu ya. Komponen yang A itu adalah kan 1 gitu ya. Sama dengan 1. Maka komponen yang A adalah nilai 1 ini. So, kalau kita bicara AX kuadrat, maka sigma kuadrat. Kemudian komponen B-nya itu dari minus sigma X plus sigma Y. Nah, sampai sini adalah komponen B. Ini A gitu ya, karena tidak punya variabel, maka 1 A-nya. Kemudian B-nya adalah minus sigma X plus sigma Y.
Kemudian C-nya. C-nya kira-kira yang mana? Kevin, Pakpahan. Ada? Bisa C-nya ulangi nggak, dari Bu? mana? Ya, komponen C-nya kira-kira dari mana nih? Dari rumus ini. Kan kita udah tahu A, kita tahu B, terus C-nya yang mana? C-nya dari mana ke mana? Dari sini ke minusnya ikut ya. Kira-kira dari mana ke mana? Sampai sini kah? Atau sampai sini? Dari mana Kevin? Komponen C. Ini cuman kita mengidentifikasi gitu ya. Persamaan ini kita bagi jadi yang mana A, yang mana B, yang mana C. Kita akan mencari nilai X. Kevin? Ada Kevin? Dari minus tau kuadrat X-Y itu, Bang. Sampai sini. Ini B. Ya? Ya atau tidak? Ini B. Atau dari sini sampai sini B. C maksudnya. Sama sigma-nya juga, Bu. Oke. Ya, jangan bingung ya. Oke, terima kasih. Kan karena C itu tidak punya variabel, maka komponen ini semua lah yang menjadi nilai dari C. Nah, oke, kita sudah mengidentifikasi ini. Kalau kita aplikasikan rumus ABC ini, maka kita tulis ya. Saya tulis mungkin kecil-kecil, nanti teman-teman bisa sigma 1, 2 adalah min B. Min, mana yang jadi B? Min minus sigma X plus sigma Y. Oke ya, minus ketemu minus maka positif. Jadi kita hapus saja, langsung jadi sigma X plus sigma Y. Plus minus akar dari B kuadrat. Semoga cukup ya ini. Nah, sigma atau kita pindahkan. Kita pindahkan supaya cukup. Di sini ya. Semoga kalian tetap bisa mengikuti. Setelah ini kalian bisa salin ke buku gitu ya, biar tidak lupa. Maka B kuadratnya adalah minus sigma X plus sigma Y kuadrat. Gini ya. Dikurang 4 dikali A. A-nya berapa? 1. Oke, A-nya 1 dikali dengan C. C-nya panjang ya. Dikali dengan minus tau kuadrat XY minus sigma. Mungkin kita coba split. Nah, semoga masih kelihatan ya kalau kayak gini. Nah, biar kelihatan. Kita pindah ke gambar di samping kanan. Oke. Tadi adalah sigma 1, 2 itu rumusnya adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat 4AC per
2A. 2A. Sigma 1, 2 sama dengan nilai B-nya, yaitu minus ketemu minus positif, maka sigma X plus XY plus minus akar dari B kuadrat minus sigma X plus sigma Y kuadrat. Ini gini ya. Ini ya kuadratnya. Karena minusnya kuadrat. Minus kuadrat positif, maka kita bisa hapus saja. Bisa hapus saja, kita ganti positifnya. Jadi kita tulis biar tidak memakan tempat gitu ya. Maka sigma X plus sigma Y kuadrat minus 4. Nilai A-nya berapa? 1, Bu. 1. Oke, 4 kali 1, 4 ya. Dikali dengan minus C. Minus tau kuadrat X, Y. Minus tau kuadrat XY sigma XY sigma Y. Kalau kita sederhanakan gitu ya, ini negatifnya bisa kita hilangkan saja karena dia positif. Tunggu ya, dibagi 2 dikali 1. Saya tulis satunya. Maka kalau kita jabarkan lagi gitu ya, sigma X sigma Y plus minus akar dari sigma X plus sigma Y kuadrat minus 4 minus atau positif, ini minus 4 dikali minus tau X kuadrat, maka 4 tau X Y kuadrat ditambah minus kali minus positif kali minus, maka 4 sigma X Y per 2. Ini kita bisa tulis sigma X plus sigma Y sama per 2 ditambah plus minus akar dari ini dibagi 2 gitu ya. Kita pisah. Nah, sebenarnya nilai kita coba ganti. Ini kan ini bisa kita pecah ya. Kira-kira pecahannya jadi seperti apa? Sigma X kuadrat ditambah gimana teman-teman? 2 sigma X sigma Y 2 sigma X sigma Y plus sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat. Jangan lupa ditambah 4 tau XY kuadrat minus 4 sigma X sigma Y. Susahnya terlalu kecil gitu ya. Kita coba pindahkan dia. Sini. Oke, kita masih punya ruang. 4 sigma X sigma Y per 2. Nah, kira-kira mana yang bisa diselesaikan?
Kita coba full screen. Kenapa dia hilang? Sebentar. Ini kita ganti. Ya. Mungkin hilang gitu ya. Sebentar. Oke. Kita coba balik ke sini. Semoga oke. Ini dua. Kenapa dia hilang? Nah, kita sambung ke sini gitu ya, karena mungkin notnya sedang bermasalah. Tadi kita dapat mungkin kecil-kecil saja. Sigma 12 sama dengan sigma X plus sigma Y per 2 plus minus akar dari sigma X kuadrat plus 2 sigma X sigma Y plus sigma Y kuadrat ditambah 4 tau X Y kuadrat min 4 sigma X sigma Y. Nah, kira-kira yang bisa dibagi dua, kira-kira dari sini mana yang bisa kita sederhanakan lagi? Sigma X plus sigma Y per 2 plus minus. Mana yang bisa kita sederhanakan? Dima. Ya, Bu. Ya, dari persamaan ini, yang ini, mana yang bisa kita sederhanakan? Sini nih. Maka, sigma X kuadrat plus, ini 2 sigma X sigma Y dikurang minus sigma X sigma Y. Maka, jadilah minus 2. Dima diperhatikan ya. Iya, Bu. Minus 2 sigma X sigma Y plus sigma Y kuadrat plus 4 tau X Y kuadrat per, kalian masih ingat nggak? Akar dari A kuadrat per akar B kuadrat sama dengan akar A per B. Maka kita coba ganti gitu ya. Nilai 2 itu merupakan hasil dari akar 4. Oops, sorry. Mungkin sedikit error gitu ya. Drawing saya. Nah, maka kita lanjutkan gitu ya.
sigma X plus sigma Y kuadrat per 2 plus minus akar dari sigma X kuadrat min 2 sigma X sigma Y plus sigma Y kuadrat plus 4 tau kuadrat XY itu per 4. Nah, sampai sini tinggal diselesaikan. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita coba sederhanakan lagi. Ini adalah bentuk, lihat gitu ya. Nih, teman-teman, ingat lagi dasar sekali gitu ya, operasi di SMA. Ini adalah bentuk lain dari A kuadrat plus, ya silahkan latih, 2AB, ya. Itu bentuk sederhananya, Bu. Bentuk sederhananya tau X minus tau Y dikuadratkan. Minus tau X tau Y dikuadratkan. Yang mana tuh? Oh, ini dibagi sama 4 gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Ya, namun depannya perlu dibagi juga ya, atau dikali dengan 4. Nah, kita coba tinjau dulu yang persamaan yang warna hijau ini. Di mana yang hijau ini itu adalah bentuk sederhana dari A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sama dengan, kalau masih ingat gitu ya teman-teman, adalah A minus B kuadrat. Sigma X plus sigma Y per 2 plus minus dari, kalau misalnya ini bentuk ini dijadikan A min B kuadrat, maka kira-kira gimana? Berarti sigma X minus sigma Y kuadrat. Coba kalau tidak percaya, teman-teman boleh hitung lagi. Sigma X min sigma Y itu akan menghasilkan sigma X kuadrat minus 2XY plus sigma Y kuadrat sama dengan A min B kuadrat. Ini plus 4 tau kuadrat XY per 4. Nah, setelah itu kita bisa nih selesaikan gitu ya. Ini kan sama dengan bentuknya dengan ini ya. Ini dibagi gitu ya, 1/4 sigma X min sigma Y per pangkat 2 ditambah tau XY, tau kuadrat XY. Nah, ini nih, kita dapat fungsi yang ini. Kita menurunkan nilai ini. Bentuk penurunannya adalah seperti tersebut. Menggunakan persamaan-persamaan matematis yang kalian pelajari waktu SMA gitu. Ternyata pelajaran-pelajaran waktu SMA kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah di perkuliahan atau di geomekanika ini. Bentuk sederhananya lagi seperti apa? Maka bentuk sederhana lagi adalah seperti ini ya. Setengah sigma X sigma Y kuadrat plus tau kuadrat X. Ini adalah cara untuk mendapatkan nilai stres normal atau tegangan normal 1 atau 2. Kan plus minus ya. Biasanya sigma 1 itu sama dengan maksimum normal stres. Dan sigma 2 adalah minimum normal stres. Sampai di sini udah ingin ditanyakan? Silakan.
Oke, silakan Latif. Izin bertanya Bu, itu kan tadi di slide 6 itu kan ada pengurangan tensor stress dikurang sama principal stress Bu. Itu kenapa itu tensor stress yang dikurangin dengan principal stress Bu? Oke, ya ini adalah tensor stress pada bidang 2 dimensi. Kemudian kalau kita asumsikan principal stress bahwa nilai shear stress-nya ini akan sama dengan 0, maka tensor stress sama dengan tensor stress 2 dimensi sama dengan asumsi kita yang principal stress. Maka kalau kita punya matriks seperti ini A dan B gitu ya, itu kan sama dengan A min B dengan gitu. Makanya si tensor pada 2 dimensi itu dikurangi dengan principal stress. Begitu. Berarti ada lagi? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Sampai sini harapannya teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, ini kan hubungannya dengan normal stres, di mana biasanya sigma 1 adalah maksimum normal stres dan sigma 2 adalah minimum normal stres. Oke, kita istirahat 2 menit, nanti kita lanjut ke contoh soal. Oke, sudah 2 menit ya. Semuanya bisa kembali fokus ke perkuliahan ini. Ya, kita masuk ke
ke dalam contoh gitu ya, untuk lebih memahami bagaimana prinsipal stres dan maksimum stres, shear stres didapatkan melalui diagram Mohr. Masih sama, kita tinjau dari sebuah persegi gitu ya. Gitu ya, biar rapi. Sebuah persegi di mana persegi ini akan diberikan sebuah gaya gitu ya yang menimbulkan stres pada medium tersebut. Baik itu shear stres maupun normal stres. Nah, di mana kita ketahui bahwa normal stres yang bekerja pada pulus ini kita kembali fokus. Ya, jadi ada sebuah persegi diberikan gaya dan menimbulkan normal stres dan shear stres pada persegi ini. Kita tinjau dari medium 2 dimensi. Di mana kita buat koordinatnya ini adalah sigma normal X dan sigma normal Y. Maka di sini ada shear stress gitu ya. Shear stress tau X, Y. Diketahui bahwa sigma Y sama dengan 50 megapascal. Dan sigma X adalah minus 10 megapascal. Kemudian tau XY adalah 40 megapascal. Nah, di sini teman-teman diberi gitu ya, diberi nilai pada saat dia itu berada pada posisi yang masih dalam bentuk yang normal atau di koordinat X dan Y. Nah, pertanyaannya adalah seberapa atau berapakah nilai normal stres maksimum, normal stres minimum, dan shear stresnya. Pertanyaan pertama adalah sigma normal maksimum, sigma normal minimum, dan berapa besar tau maksimumnya atau shear stress maksimum. Ketika nanti gitu ya kita coba karena penyelesaian dari transformasi stres itu menggunakan diagram Mohr. Kita coba gambarkan diagram Mohr gitu ya. Dengan ini sumbu sigma normal MPI. Ada yang tahu MPI itu apa? Megapascal. Megapascal. Nah, kita buat sebuah lingkaran gitu ya. Dan kita punya hint atau hal-hal yang diketahui yaitu sigma Y, sigma X, dan tau X.
Nah, yang pertama kita cari yaitu dari senternya atau dari titik tengah si diagram Moore ini ada di mana sebenarnya. Nah, titik tengah atau center itu kan merupakan sigma X gitu ya. Ini kita buat sigma Y. Nah, sigma X dan sigma Y. Tapi ini bukan real sigma X di sini atau sigma Y yang di sini gitu ya. Atau kita buat penamaan lain aja. Merupakan titik di sini ditambah di sini dibagi dengan 2 gitu ya, atau kita sebut sebagai sigma rata-rata itu didapat dari sigma X plus sigma Y sama dengan atau dibagi 2, yaitu sigma X-nya berapa? Minus 10 ditambah berapa? 50. Sebentar. Dibagi 2, maka hasilnya berapa? 20, Bu. 20 megapascal. Maka titik di sini ada bernilai di titik 20. Kemudian kita hitung nih bahwa si shear stress itu berada pada arah vertikal. Berarti kalau misalnya ini setelah kita mendapatkan average-nya, kita butuh nilai radius dari si lingkaran ini. Nah, radiusnya seperti apa gitu ya. Maka radiusnya adalah kita plot dari nilai sebentar. Kita plot dari atau radius itu akan, nah, kalau kalian perhatikan center ini, rumus ini itu adalah nilai ini ya. Nilai ini kan, ini adalah rumus mencari center dari sigma 1,2. Jadi sebetulnya ini adalah operasi Pythagoras biasa. Kalau kalian lihat. Nah, ini adalah center ya. Centernya. Kita balik lagi. Kemudian radius. Cara mencari radius, kalian ingat-ingat lagi gitu ya. Bahwa kalian ingat gak cari radius di sebuah lingkaran? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya, cari radiusnya. Nah, secara tidak langsung gitu ya, kalian sudah menghitung radiusnya itu di sini, di persamaan ini. Di mana radius yang menjadi X adalah sigma X minus sigma Y per 2 kuadrat ditambah dengan shear stress kuadrat tau X Y atau tau kuadrat X. Ini adalah radius untuk mendapatkan
lingkaran yang kita bentuk tadi. Nah, berarti kita masukkan gitu ya. Berapa kira-kira? Ayo teman-teman hitung. Andreas Purba dan Alifa Robbani. Silahkan hitung radius di sini, di kasus ini. Sigma X-nya kita masukkan yaitu berapa? Minus 10. Ya, silahkan. Ditambah minus 50 per 2 kuadrat ditambah dengan tau XY, yaitu 40 kuadrat. Nah, silahkan gitu. Izin Bu, hasilnya 50 bukan Bu? Hasilnya 50. Ya, baik. 50. Andreas, hasilnya berapa? Sama Bu. Andreas dapat hasil berapa, Andreas? Sama Bu, 50. Oke, sama ya. Nah, bagaimana kira-kira kita sebenarnya kalau dari diagram Moore tuh gimana sih Bu kita dapat si rumus ini gitu ya. Nah, kita tinjau lagi, selain kita tinjau dari tensor stress, kita mau tinjau dari diagram Moore itu sendiri. Nah, kita sudah dapat hint bahwa radius pada diagram kita itu adalah 50. Maka kita ambil garis, kalau misalnya 50, maka titik di sini harganya berapa? Kalau radiusnya adalah 50. Maka titik di sini nilainya berapa? 70, Bu. 70. Kemudian titik yang sebelah sini nilainya berapa? Minus 30, Bu. Minus 30, Bu. Minus 30. Artinya ini 1, 2, 3, 4 ya. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti nilai titik nolnya ada di sini ya. Nah, ini adalah sumbu tau XY atau sumbu shear stress. Nah, setelah kita dapat gitu ya, kita coba 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu, maka kita dapat nih tau XY maksimum. Berarti kalau dari sini, maka tau XY maksimumnya ada di bagian ini ya, yang paling maksimum. Kira-kira tau XY ini nilainya berapa? Harganya berapa? Paling luar. 50 bukan? 50, Bu. 50. Ini kan 50 ya. 50. Atau kita bisa 0,50. Nah, artinya ketika kalian mendapatkan R atau radius merupakan tau maksimum atau shear stress maksimum. Lalu, bagaimana dengan sigma 1 dan sigma 2-nya, Bu? Harganya berapa? Tuh ya. Kira-kira kalau dilihat dari sini, sigma 1 dan sigma 2-nya harganya berapa? Minus 30 dan 70 bukan, Bu? Oke, nice. Nah, ini adalah sigma 1 dan sigma 2. Mana yang jadi sigma 1 dan sigma 2, Bu? Tadi sigma 1 berhubungan dengan nilai maksimum. Maka nilainya adalah 70 MPa. Dan sigma 2-nya adalah minimum. Maka nilainya atau harganya 30 MPa.
Nah, kemudian Bu, tadi gitu ya, kan kita berbicara terkait transformasi stres, di mana sebuah si kubus ini kita rotasikan sehingga dia punya nilai shear stresnya itu 0 untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum. Ini masih ada tanda tanya lagi nih. Berapakah sudut yang dibutuhkan agar mendapatkan nilai prinsipal stres. Nah, sudutnya kita ambil gitu ya dari, atau kita dapatkan dari sini. Jadi ketika kita, nah, saat sudutnya 2 theta atau sama dengan 90 derajat, atau saat sudut theta 2 tetanya 90 derajat, maka kita dapat maksimum shear stress. Nah, sudut theta itu dari mana, Bu? Kita plot. Ini kan kita tahu jari-jarinya ya, kita plot di awal. Ini adalah titik sigma Y, ini 2 theta. Sebentar, 2 theta. Kemudian sebentar. Oke, 2 theta. Dan ini nah, jadi nanti diingat gitu ya bahwa ketika taunya itu diputar secara searah dengan arah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Ketika taunya diputar dan berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Baik itu untuk tau. Kemudian untuk untuk normal stres, ketika dia ini ya, mendorong, maka nilainya akan negatif. Ketika dia ditarik, maka nilainya akan positif, nilai stresnya. Nah, ini adalah rotasi gitu ya, kita coba rotasikan si persegi ini dengan arah 2 theta, di mana kita akan mencari seberapa besar atau seberapa sudut yang dibutuhkan untuk mendapatkan prinsipal stres. Sebentar. Nah, kita ambil gitu ya. Kalau kita, ya silahkan Dinda. Izin bertanya Bu, saya masih bingung yang di bagian 2 tetanya itu kenapa dia ditulisnya 2 teta Bu, bukan teta aja. Oke, nah sudut teta di diagram Moore pada kenyataannya gitu ya, di alam itu adalah teta. Namun di diagram Moore itu kita menggunakan 2 teta dikalikan 2. Itu ada penjelasannya di slide kemarin gitu ya, terkait bagaimana mendapatkan sudut teta ini.
Nah, itu adalah alasannya. Jadi memang dikalikan 2 untuk diagram Moore sendiri. Sorry, maaf. Mungkin teman-teman bingung gitu ya, garis ini didapat dari mana. Garis ini coba teman-teman plot gitu ya, nilai dari sigma X, itu kan 50 ya, 50 ada di sini. 50 dengan tau XY adalah positif 40 megapascal, kira-kira di sini. Kemudian yang kedua adalah minus 10. Minus 10 kira-kira di sini. Dan, tentunya kan ini nilainya 40 ya, 40 MPa. Untuk minus tau XY, maka nilainya minus 40 MPa. Atau yang di bawah adalah minus 40 MPa. Nah, kita tarik garis seperti ini. Sudut yang dibentuk ini sebanyak 2 theta. Nah, karena sigma X ini ini kita akan ketika kita mau mencari sudut yang dibutuhkan principal stress, garis ini kita putar, garisnya diputar dengan atau mengarah shear stress-nya sama dengan 0. Maka untuk mendapatkan arah shear stress sama dengan 0, diputarnya ke arah sini ya. Ke arah sini. Agar shear stress-nya itu 0. Sampai sini paham ya? Nah, Paham, Bu. Oke. Karena ini adalah sudut yang dicari, sudut untuk principal stress, maka di sini adalah 2 theta P atau 2 theta principal stress. Kan seperti ini ya sebenarnya. Nah, kalau kita ambil gitu ya, adalah segitiga seperti ini. Nah, kurang bagus ya. Saya coba. Nah, ini adalah 2 theta dengan arah ke bawah. Kemudian nilai ini berapa? Nilai ini adalah 30. 30 tuh didapatkan dari sigma. Sebentar. Ini adalah nilainya berarti ini 40 ya. Ini nilai 40. 40 tadi dari nilai tau X, Y. Nah, maka sebetulnya kita butuh 2 theta. Kalau bentuk segitiganya seperti ini, kita butuh tan, cos, atau sin. Ingat, tan, depan samping. Maka tan 2 theta, nanti dilihat lagi ya, basic trigonometri kalian. Nah, sama dengan 40 dibagi 30. Nah, sebenarnya Bu, 30 ini kita dapat dari mana sih kalau kita belum mendapat atau kita belum tahu konsep atau cara gambar diagram Moore. Nah, 30 ini kita bisa dapatkan dari sigma Y. Sigma Y kan 50 ya. 50 dikurang C. Nah, C sendiri, C tadi apa? Center. Atau sama dengan sigma Y dikurang sigma average. Nyarinya di sini nih. Nah, dapatlah 30. 40-nya adalah tau XY. Nah, kalau kita acu lagi rumusnya untuk mendapatkan tan
Ini ada 2 nih gitu ya. Dan 2 theta adalah 2 tau XY per sigma X plus sigma Y per 2. Ini dapat dari sini nih. Kalau kalian mau jabarkan lagi, ini saya jabarkan lagi gitu ya. Sigma Y dikurang average tadi berapa? Sigma X plus sigma Y per 2. Maka kalau kita ubah lagi, ini ada 2 sigma Y per sigma per 2 min sigma X plus sigma Y per 2, maka hasilnya adalah sigma X plus sigma Y per 2. Nah, tan 2 theta P ini ya, untuk P, akan sama dengan 2 tau XY per ini, atau kita ganti, kita gantinya gimana nih? Mau kita sederhanakan yang mana? Ini bisa hilang atau enggak? Atau salah satu bisa hilang atau enggak? Gimana nih? Atau kita masukin deh nilainya. 2 tau X adalah 40 gitu ya. Per sigma X plus sigma Y 50 minus 10 adalah 40 per 2. 2-nya bisa kita hilangkan apa enggak? Kita hilangkan dengan ini ya. Boleh enggak kira-kira? Gimana? Alifa Raubani. Kira-kira cara penyelesaiannya gimana nih? Apa yang bisa kita coret dari sini? Sebentar, Bu. 40. Ya, boleh. Silahkan. Atau kita langsung saja pakai rumus yang ini ya. Sigma Y per sigma average. Nah, 2 dikali 40 per 30. Ini adalah tan 2 theta P. Kira-kira ini berapa? 80 per 8 per 3 bukan, Bu? 8 per 3. Berarti kalau ke sini, sebentar. Sepertinya ada yang miss ya. Berarti ini minus 30 ya. Kan sigma Y. Sigma Y berapa? 50. Dikurang average-nya berapa? Oh ya, average-nya 20. Benar. Benar positif ya. Sorry. Ya, gimana? Yang tadi kan Ibu nulisnya 80 per 3, Bu. Itu jawabannya 8 per 3, Bu, bukan 80. Soalnya kan itu 0-0-nya udah dicoret. Oke, ya. 2-nya bisa kita pindah ruaskan nggak kalau kayak gini? Bisa, Bu. 8 per 3. Berarti tan P sama dengan 8 per 3 bagi 2 gitu ya. Kira-kira berapa? Bisa diselesaikan nggak? P sama dengan 8 per 3 dibagi 2. Sebentar. Kenapa dia... Oke. Dia bukan sudut yang mudah dihitung. Silakan teman-teman bisa bantu hitung dengan kalkulator gitu ya. 8 per 6 ya. Jadinya Kan? 1,3, Bu. Kan sama dengan 1,3. Oke. 1,3. Ini udah dibagi 2 ya. Ini 2 berarti 8 per 6. 8 per 6 1,3. 1,333, Bu. Kalau sudut tetanya berarti arkes dari 8 per 6. Arkes tan maksudnya.
Nah, silakan bantu hitung Arkestan dari 8/6. Izin Bu, itu kan tadi dari tan 2 sigma P itu kan sama dengan 8/3 kan Bu. Nah itu kalau dalam matematika itu nggak bisa duanya itu dipindahin Bu, harus diarkesin dulu baru nanti dibagi 2 Oh hasil. iya, ya terima kasih ya. Sorry. Ya jadi, sorry. Ya sore ya, jadi saya juga nggak fokus. Nah, jadi di sudutnya itu nanti yang dibagi. Nah, ini teman-teman, ya silakan. Berapa nilainya? Ada yang bisa bantu? Berantakan ya tulisannya. Oke, silakan, ada yang bisa bantu? Arkestan dari 8/3. Trista. Oh iya, silakan Dinda. Saya dapatnya 1,21. Bukan bentuk desimal tapi bentuk degree-nya. Bisa nggak? Dapatnya itu Arkestan 8/3 itu 69,44 Bu. Iya Bu, saya juga 9,4. Bagi 2 ya berarti. Dapatnya berapa nih? (6944) dibagi 2 berapa? 4,72 Bu. 34,72 derajat. Nah, ini adalah sudut dari prinsipal stres atau sudut yang ketika kita merotasikan sebuah persegi dan kita mendapatkan nilai prinsipal stres. Kita balik lagi gitu ya, sudutnya adalah 34,72 derajat. Berarti si persegi ini kita putar 34,72 derajat. Kemudian ke arah mana Bu? Ke arah kalau sudutnya positif gitu ya. Kita coba cek arahnya. Kan ini arahnya positif gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian dapat nilai sudutnya negatif, maka kalian putarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, artinya sudut si kubus ini nah, sudut ini diputar. Kenapa jelek sekali gambarnya? Diputar ke arah jarum jam sebesar 34,72 derajat. Ini ya gambar sudutnya. Di mana si sigma yang kita sigma satunya itu 30 MPa, sigma 2-nya 30 MPa dan sigma 1-nya 70 MPa yang kita dapat dari sini. Oke, sampai sini kita dapat bagaimana seharusnya kita merotasi persegi tersebut sehingga mendapatkan norma prinsipal stres. Kemudian gimana sudut untuk mendapatkan maksimum shear stress, sudut yang dibutuhkan untuk mendapatkan Tmax. Nah, Tmax itu ketika si garis ini
kita rotasikan sehingga T-nya itu maksimum atau shear stress-nya maksimum, atau kita rotasikan ke arah sumbu vertikal. Nah, artinya rotasinya itu atau berlawanan arah dengan sumbu atau berlawanan arah dengan jarum jam. Tadi kan kita pakai segitiga ini ya untuk mendapatkan normal atau sudut principal stress. Terus kita ambil lagi segitiga ini ke arah sana, kita dapat 2 theta S, di mana kita tahu nilai-nilainya, yaitu di sini adalah nilai yang sama dengan sini gitu ya, atau 30. Kemudian karena sebenarnya gitu ya, dengan logika kan ini adalah sudut yang terbalik, sejajar dan terbalik, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai theta S dengan mudah, yaitu tan theta 2 theta S sama dengan sigma Y minus sigma X per 2 tau X Y, di mana sigma Y bernilai 50 MPa dan sigma X minus 10 MPa. Berarti sigma X adalah 50 MPa minus 10 MPa per 2 dikali tau X-nya. Tau X-nya berapa, Bu? Tau X-nya adalah 40. Boleh silakan dibantu. Tan 2 theta S. Maka tan minus 1 dari 6 per 8. Atau bisa disederhanakan gitu ya. Berarti 3 per 4. Maka berapa? Tan arkestan dari 6 per 8? 36,86. 36,86. 36,86 derajat. Maka dibagi 2 sama dengan 18,4 derajat. Gitu ya. Nah, terus gimana Bu bentuknya kubus persegi tersebut agar mendapatkan si maksimum shear stress? Maka kita rotasikan persegi tersebut ke arah yang berlawanan arah jarum jam. Kan sudutnya ke sini ya. Bisa besar 18,4 derajat. Kalau kita gambarkan lagi nih kan seperti ini. Shear stress. Nah, maka kemudian untuk dapetin normal stresnya, normal stresnya gimana, Bu? Kalian bisa hitung dari ini nih, dari titik tengah ke garis shear stressnya, garis 0 shear stressnya. Maka ini adalah 20 megapascal. Jadi sigma 1-nya 20 megapascal, sigma 2-nya juga 20 megapascal. Nah, ini adalah perhitungan gitu ya, dari mendapatkan maksimum shear stress dan principal stress. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Theta P sama theta S itu apa ya, Bu? Theta P sama theta S. Oh, kalau theta P itu adalah sudut untuk kita mendapatkan principal stress atau sudut yang dibutuhkan agar kita mendapatkan atau dalam kondisi shear stress
sama dengan 0. Dan kita dapat sigma max dan sigma min, atau ya ini principal stress. Kalau S itu adalah sudut yang dibutuhkan untuk mendapatkan maksimum shear stress. Gitu. Jadi sudutnya gitu ya, kan kita tadi dapat nih nilai maksimum sigma maksimum dan sigma minimum. Nah, kita kan perlu memutar benda itu sampai mendapatkan nilai yang kita butuhkan. Nah, sudut memutarnya itu berapa? Nah, kita cari dari rumus ini. Terus sigma S begitu juga. Kapan kalian dapat maksimum shear stress? Ternyata pada saat kalian memutar persegi tersebut berlawanan arah dengan sudut 18,4 derajat. Gitu. Oke, tadi ada lagi yang raise hand. Dinda ya? Latif, silahkan Latif. Izin bertanya lagi Bu. Tadi kan dari rumus persamaan ABC itu kan kita dapat nilai. Oh, di sini nggak pakai rumus persamaan ABC ya Bu? Nah, persamaan ABC, coba Latif lihat lagi. Persamaan ABC yang kita dapat ini ya, coret-coret ini merupakan, yang bagian ini adalah ternyata ketika kita butuh center dari diagram Moore pakai ini, kemudian ketika kita butuh radius pakai ini. Kemudian lihat center plus radius. Centernya adalah 20, ditambah radiusnya 50. Kan plus minus ya tadi. Center plus 50, 70, dapat sigma 1. Center minus 30. Ya. Center minus 30. Itu kita dapat nilai dari sigma 2. Gitu. Sorry. Center dikurang nilai radius. Berarti nilai radiusnya 50. 20 dikurang 20 dikurang 50 minus 30 gitu. Secara dengan mudah. Kalau Latif tuh tahu X1, XY gitu ya. Sebentar. Saya minum dulu. Saya coba hapus ya. Ini. Nah, coba kita hapus sedikit. Nah, ini kan nilai, ini kan rumus. Ini sebuah rumus gitu ya. Tapi kita kan susah ya ketika misal si nilai kita itu nggak seperti ini, nggak semudah ini gitu. Misalnya kita nggak tahu yang mana XY, yang mana sigma X. Kita susah untuk mendapatkan maksimum sigma 1 dan sigma 2 dari rumus ini. Nah, ketika nilainya mudah, kita langsung dapat ini, maka kita langsung aja masukin setengah sigma X plus sigma 2, oh ternyata dia tuh center dari diagram Moore. Terus bagian ini adalah radiusnya. Jadi kalian jangan bingung ketika kalian disuruh gitu ya, disuruh menggambarkan diagram Moore. Nah, fungsi diagram Moore selanjutnya untuk apa? Selanjutnya untuk menghitung sudut maksimum dari principal stress maupun shear stress gitu. Itu Latif. Sebenarnya sama, tapi penjelasannya itu atau penggambaran diagram Moore-nya itu yang kita bahas di sini. Semoga bisa dipahami ya.
Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita absen ya, sembari teman-teman bertanya, silahkan.